Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda di channel saya. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya pasti memberkati kita semua. Firman Tuhan kali ini berjudul Bukan Urusan Tuhan. Nah, ini judulnya sangat menarik. Bukan urusan Tuhan. Ada seorang pesohor punya prinsip hidup yang menarik waktu saya dengar. Dia prinsipnya begini, gua nggak mau tahu urusan orang. Gua juga nggak mau orang tahu urusan gua. Ini memang agak unik, saudara ya. Jadi dia bilang, gua nggak mau tahu urusan orang. Nggak mau tahu dia. Gua juga nggak mau orang tahu urusan gua. Ini maksudnya gimana, saudara sekalian? Nah, tapi judul saya itu nggak ada hubungan dengan prinsip orang ini. Bukan urusan Tuhan. Apa yang bukan urusan Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya urusan Tuhan dengan kita itu apa? Atau kalau kita berurusan dengan Tuhan, ya, apa yang kita harus kejar, saudara ya? Jangan sampai berurusan Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Jadi agar Tuhan memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, supaya kita bisa nyaman, bisa enak di bumi ini. Ini bahaya, saudara sekalian, karena Injil yang sesungguhnya bukan seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saudara jangan ragu-ragu, langsung aja subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menayangkan video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Bagi saudara yang diberkati, silakan saudara like, komen, dan juga jangan lupa bagikan kepada yang lain. Percayalah, saudara sudah mengambil bagian dalam amanat agung, yaitu Finger Ministry, dengan menyebarkan firman Tuhan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Saudara sudah mengambil bagian dalam amanat agung. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 14. Dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, ini seorang guru, ya dia panggil guru atau rabi, Rabai. Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Saudara-saudara sekalian, di sini seorang dari orang banyak itu ya, mau melibatkan Yesus untuk masalah warisan. Memang masalah warisan itu, warisan dalam keluarga, sejak dulu sampai sekarang itu memisahkan problem. Ya, dalam kekristenan nggak ada hukum yang saklek yang mengatur atau yang mengatur secara detail warisan itu dibagi bagaimana. Kalau orang Yahudi ya, tentang keahli warisan itu sebenarnya sederhana ya. Warisan hanya dibagikan untuk anak laki-laki. Ya, jelas karena orang Yahudi itu menganut paham patriarkal. Jadi laki-laki lebih dipentingkan. Jadi warisan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan. Nah, anak sulung itu mendapatkan double, ya, 2 kali lipat dari bukan anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung bertanggung jawab kalau ayahnya meninggal, dia yang menanggung ibunya, kemudian adik-adiknya atau anak-anaknya lain yang masih kecil. Ya, makanya dikasih warisannya jatahnya double. Jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan, jadi kalau keluarga itu tidak ada anak laki-laki, anak perempuan baru boleh yang mendapat warisan. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan hanya mendapat pemberian atau hadiah. Ya. Kemudian anak dari gundik, bukan istri pertama, gundik itu tidak mendapat warisan, hanya diberikan hadiah, ya, pemberian, ya saudara ya. Nah, bagaimana kalau orang itu nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan, warisannya jatuh kemana? Otomatis warisan jatuh ke tangan saudara yang paling dekat. Jadi sebenarnya simple, ya, simple. Tapi orang ini menyeret Yesus ke dalam urusannya. Ya, makanya Yesus menolak, karena itu bukan urusan yang signifikan, ya, bukan yang penting. Ya, jadi Yesus tidak mau diseret untuk terlibat dalam urusan warisan keluarga. Ya. Apakah Tuhan bukan hakim? Ya, dia menolak sebagai hakim bukan berarti dia bukan hakim. Ya. Maka Yesus siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Hakim di sini pengantara atas kamu yang memutuskan. Bukan berarti Yesus itu bukan hakim karena menolak diseret untuk terlibat dalam urusan warisan. Yesus itu Tuhan, dia juga hakim yang adil. Paulus mengatakan dalam surat kepada anak rohaninya, ya, surat pengembalaan 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Jadi jelas, Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Tuhan itu adalah hakim yang adil. Ya. Tuhan menghakimi apa, saudara? Nanti di tahta pengadilan Kristus, dia tidak menghakimi masalah material, ya, masalah soal warisan. Bukan. Ya. Dia menghakimi apakah hidup saudara dan saya itu berkenan atau tidak. Saudara catat di sini ya. Dia hakim yang adil. Kalau hakim di bumi ini bisa disuap, bisa disogok. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi hakim yang adil itu tidak demikian. Dia menghakimi apa?
2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, ayat 9 2 Korintus 5, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Jadi usaha all out, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi supaya bisa berkenan harus berusaha all out ketika kita masih hidup. Ya, ketika diam di dalam tubuh ini artinya roh masih ada dalam tubuh ini, atau diam dalam tubuh ini artinya ketika ada di dalam persekutuan orang percaya, itu tubuh Kristus. Maupun di luar persekutuan orang percaya atau di luar gereja, ya, harus berusaha hidup berkenan. Artinya dimanapun kita berada, kita harus berusaha berkenan. Ya. Karena ibadah kita yang sesungguhnya itu bukan di gereja, tetapi langit di mana kita ada, bumi di mana kita junjung, itulah rumah ibadah kita. Ibadah kita itu apa? Melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu ibadah. Jadi ibadah kita bukan hanya sekedar nyanyian, pujian. Tapi nyanyian hidup kita adalah apa? Kehidupan kita. Jadi nyanyian hidup kita itu adalah perilaku kita. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan hal yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, itu usaha yang harus kita lakukan. Nah, ayat 10, 2 Korintus 5, ayat 10 dikatakan, sebab kita semua, ya, tanpa kecuali harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan Kristus adalah hakim yang adil. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun hak. Ya, jadi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Ya. Kok begitu, Pak? Memang begitu. Yesus adalah hakim yang adil. Dia menghakimi apa yang kita lakukan. Di Wahyu 20 ayat 12-13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Perhatikan, orang mati. Berdiri di depan tahta itu. Nah, ini tahta pengadilan Kristus. Lalu dibuka semua kitab. Ya, kitab berisi catatan tentunya. Ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi, saudara dan saya, atau manusia dimanapun, itu diadili menurut perbuatan mereka. Maka hati-hati dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan kaki kita, dengan seluruh anggota organ tubuh kita. Yaitu aktivitas atau perbuatan yang bisa mencelakakan kita. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, perhatikan, dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi saudara sekalian, jangan sampai masalah jasmani, soal makan, soal minum, soal harta benda, itu menjadi persoalan utama. Padahal itu nanti kita akan tinggalkan semua. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum. Roma pasal 14 ayat 17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah bukan soal makanan atau soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi 3 hal ini kalau tidak ada dalam diri kita, harus jadi persoalan. Tapi kalau persoalan makanan, minuman, tempat tinggal, atau warisan, itu bukan menjadi masalah utama. Jangan sampai Tuhan diseret untuk masalah-masalah yang bukan utama. Ingat, pengikut Kristus itu harus memikirkan perkara yang di atas, perkara sorgawi. Jangan sampai kita disibukkan oleh perkara duniawi, jasmani, sehingga kita tidak memikirkan perkara yang di atas. Sampai di ujung maut, kita ketakutan, karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harusnya bersahabat dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. Harta benda itu mamon yang tidak jujur. Ya, jangan sampai kita disibukkan dengan mamon yang tidak jujur. Kenapa dikatakan tidak jujur? Kita berpikir harta benda, uang yang kita miliki itu bisa menolong kita di ujung maut. Ternyata harta benda itu tidak menolong kita. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga harus ingat ya, meskipun kita memiliki banyak di dunia ini, nanti pada akhirnya kita akan tinggalkan. Karena kita akan kembali, saudara sekalian. Nah, kita itu makhluk kekal. Kalau pengikut Kristus itu bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "You are not of the world, just as I'm not of the world." Kamu bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Atau dengan kalimat yang lain, "You do not belong to the world, just as I do not belong to the world." Kita itu bukan milik dunia. Kita ini bukan berasal dari dunia. Dunia ini kita akan tinggalkan. Karena rumah kita yang sesungguhnya adalah di langit baru dan bumi yang baru. Ya, di situ rumah kita. Makanya jangan terlalu betah di bumi ini. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan ya, soal ini. Di Lukas 12 ayat 14-15, itu dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi, perhatikan nih, ayat 15-nya, lanjutan dari ayat 14. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tadi saya katakan meskipun kita punya kekayaan yang melimpah, hidup kita tidak tergantung dari kekayaan atau harta benda yang melimpah itu. Nah, perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang yang bertanya atau mau menyeret Yesus dalam masalah warisan, itu perumpamaan tentang seorang kaya. Dia punya hasil pertanian yang melimpah-limpah, sampai dia harus terus-menerus memperbesar lumbungnya untuk menyimpan hasil panennya, kekayaannya itu, yang mungkin tidak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan, saking banyaknya. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Hari ini juga kau akan diambil nyawamu. Untuk siapakah harta yang banyak itu? Untuk siapa, saudara? Coba saudara pikirkan. Kalau saudara punya kekayaan yang luar biasa sampai 7 turunan tadinya, 8 tanjakan, 9 tikungan, dan seterusnya, itu nggak habis-habis. Ketika saudara mati, itu untuk siapa? Ya. Padahal kita datang telanjang, pulang telanjang. Ayub 1 ayat 21 dengan jelas katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini perkataan Ayub yang ketika hartanya habis, padahal dia orang terkaya di bumi itu pada waktu itu ya, di timur, bagian timur, orang yang kaya, bilioner. Dia bisa berkata begitu. Memang semua orang pada akhirnya sama, ketika lahir sama, tidak membawa apa-apa. Tidak ada bayi ketika lahir genggam uang 10 juta, nggak ada. Tidak ada mayat yang dikuburkan menggenggam uang 100 juta, nggak ada. Semuanya lahir telanjang, pulang sebenarnya telanjang karena dipakai oleh orang yang hidup atau keluarga yang hidup. Paulus mengatakan begini, 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, maksudnya ini apa sih, Pak? Ada satu terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, 1 Timotius 6 ayat 7, sederhana Indonesia, memang kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir. Kita telanjang, nggak ada bayi lahir udah pakai pakaian atau udah memakai baju. Dan harta pun tidak kita bawa ketika kita meninggal dunia. Itu waktu meninggal dunia kita nggak bawa apa-apa juga, saudara. Memang orang kaya, ya kalau di pemakaman yang mewah itu ya, tetap 1x2 untuk lobangnya. Memang halamannya, hiasannya itu bisa lebih luas. Ada yang pemakaman untuk satu buah keluarga itu bisa 10 miliar. So bisa bayangin 10 miliar untuk luas mungkin 100 meter. Ya, ada tamannya begitu. Tapi kan yang menghuni itu 1x2, tidak membawa apa-apa. Nah, terjemahan bahasa firman Allah yang hidup 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan begini, bagaimanapun juga kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita datang ke dunia. Dan bila kita mati, tidak 1 sen pun dapat kita bawa. Jadi biarpun uang kita bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun, 1 sen pun tidak kita bawa ketika kita mati, saudara sekalian. Ini fakta yang kita harus sadari. Makanya prinsip orang percaya asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Jangan serakah. Ingin lebih. Hanya memikirkan hal-hal yang jasmani. Kita lupa dengan hal yang rohani. Untuk itu, saudara sekalian, kita harus memiliki harta abadi. Apa itu harta abadi? Tuhan sendiri itu harta kita. Kalau kita mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Dia di kekekalan. Di Lukas pasal yang ke 12 ayat 20 sampai 21, ini bagian terakhir dari umpamaan yang Yesus katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Jadi, ini orang bodoh kalau tidak memikirkan perkara kekekalan. Tidak memikirkan atau mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Hanya mencari harta benda, ribut soal warisan. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Kita nggak bawa untuk siapa? Untuk yang hidup, tentunya keluarga yang hidup. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dia tidak kaya di hadapan Tuhan karena dia nggak punya harta abadi. Harta abadi kita adalah Tuhan sendiri. Kita harus memiliki harta abadi itu, yaitu Tuhan ketika kita hidup di bumi ini. Itulah harta abadi kita. Kita harus berusaha memilikinya. Seperti perumpamaan yang Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ini ayat terakhir. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Tuhan itu harta terpendam. Jadi dikatakan kalau kita menemukan Tuhan, apapun kita bisa lepaskan demi kita mendapatkan Tuhan. Karena kalau kita mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Tuhan di dalam kekekalan di surga, saudara sekalian. Demikian pula ayat yang ke-45, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, Tuhan itu mutiara yang indah, yang sangat berharga, ketika ditemukan, dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu harta abadi kita, mutiara terindah hidup kita harus dapatkan dengan melepaskan semuanya, supaya kita mendapatkan Tuhan di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.